Kita bersyukur sekali lagi pada hari ini kita bisa beribadah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari eksposisi Injil Yohanes ya. Ini sudah saya hitung kira-kira kita mungkin kurang 5 kali khotbah lagi dan kita akan menyelesaikan seluruh eksposisi dari Injil Yohanes. Kita akan melanjutkan kitab yang lain, surat yang lain mungkin ya di dalam Perjanjian Baru. Bagian-bagian yang kita sudah ada paralel di dalam Injil Sinoptik itu saya skip. Jadi kita mengkhotbahkan bagian-bagian yang khusus di dalam hal ini adalah Johannine material. Sehingga kita hari ini akan merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 31. Yohanes pasal 19 ayat ke-31. Mari kita membaca ayat-ayat ini sampai dengan 37. LAI memberikan judul yang baik di sini yaitu Lambung Yesus ditikam. Judul khotbah hari ini juga sangat mirip yaitu Dia yang mereka tikam. Itu adalah kalimat yang kita ambil langsung daripada salah satu ayat di dalam perikop ini. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan hari ini sekali lagi boleh datang beribadah kepada Tuhan dan mohon supaya Engkau menerima kehadiran kami. Dan perenungan kami pada pagi hari ini khususnya boleh diperkenan oleh Tuhan. Kami juga boleh memperkenan Tuhan dengan perenungan kami. Di dalam kehidupan kami ini kami seringkali dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang mencurigai, pikiran-pikiran yang judgmental, pikiran-pikiran yang distracted dari salib Kristus. Kami berdoa pada pagi hari ini sekali lagi Engkau yang mengarahkan kami bersama dengan orang-orang yang berada di bawah salib Kristus itu untuk memandang Engkau yang sudah ditikam. Kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan ini, berkati hamba-Mu bisa mengomunikasikan dengan baik, dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa, memeteraikan, menerjemahkan di dalam konteks, di dalam kebutuhan daripada jemaat-Mu, baik secara komunal maupun juga pergumulan setiap pribadi. Pimpinlah Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau yang bekerja dan tolong supaya segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membaca di sini di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa kematian Yesus di sini ya itu menimbulkan sesuatu yang menjadi pikiran daripada pemimpin-pemimpin agama. Karena itu kalau kita baca di dalam Taurat ya, saudara akan mendapati pengajaran daripada Musa. Misalnya kita membaca di dalam Deuteronomi atau Ulangan 21 ayat yang ke-22 ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Hukum Musa, ya. Lalu
pemimpin-pemimpin agama ini menjaga demikian supaya ya hukum Musa ini jangan dilanggar. Nah, ini satu gambaran yang menarik, menggambarkan satu kemunafikan manusia ya. Ulangan 21, mereka takut untuk melanggar. Mereka seperti mau menjaganya. Mereka memperhatikannya. Mereka menghormatinya. Tetapi Mesias mereka tolak, mereka benci, bahkan mereka bunuh. Inilah kemunafikan daripada manusia. Mungkin saja di dalam gambaran seperti ini sebetulnya seperti kayak semacam kompensasi ya. Kalau kita jujur dengan hati nurani kita, kalau manusia itu jujur dengan hati nuraninya, sebetulnya manusia tahu ya, waktu dikuasai oleh kebencian, waktu tidak taat terhadap firman Tuhan, manusia bukan nggak tahu itu tetapi kita seringkali, saudara dan saya seringkali cari kompensasi di dalam kehidupan ini. Seperti orang-orang di sini ya. Waktu mereka membunuh Yesus, ya seperti kayak melakukan suatu kebenaran, lalu menghibur diri. Ya, tapi kita tetap adalah orang-orang yang tetap menjaga Deuteronomi. Kok kita menghargai Musa, kita menghormati Musa, kita menjaga apa yang diperintahkan. Apalagi ini pada hari Sabat, maka mayat-mayat itu jangan sampai tinggal tergantung pada kayu salib. Ini satu hari yang besar, hari yang kudus. Sabat dihayati sebagai hari yang kudus. Tapi Sang Anak Tunggal Allah yang Maha Kudus mereka salibkan. Inilah kemunafikan agama. Kemunafikan orang beragama. Kemunafikan orang-orang yang mempelajari Torah, orang-orang yang belajar firman Tuhan. Menggambarkan kemunafikan saudara dan saya juga di dalam hal ini. Seberapa tulus kita ini taat kepada firman Tuhan? Seberapa jujur? Atau kita hanya menjadi orang-orang yang di dalam ketaatan kita terhadap bagian-bagian tertentu, di dalam kewajiban-kewajiban agama itu hanya merupakan kompensasi daripada kebencian kita, daripada ketidakjujuran kita, daripada ketakutan kita, ketidakberimanan kita, dan sebagainya. Lalu kemudian kita kompensasi dengan ketaatan terhadap hukum-hukum tertentu, ya. Seperti di sini. Quite mengesankan ini satu bangsa yang betul-betul peduli dengan hari Sabatnya. Ini seperti satu bangsa yang begitu peduli dengan Tauratnya. Dengan sosok figur yang besar seperti Musa. Oh, mereka sangat menghormati. Tapi mereka menyalibkan Sang Mesias. Bagaimana Tuhan sendiri melihat kemunafikan seperti ini? Bagaimana Tuhan yang ada di sorga? Bagaimana Bapa menyaksikan kerumitan kehidupan manusia yang tidak jujur seperti ini. Nah, kita mendapati dengan jelas di dalam bagian ini. Ya, ini adalah perenungan tentang penderitaan Kristus, kematian Kristus ya. Kalau secara kalender gereja mungkin saudara akan bilang bukannya kita sudah nggak terlalu lama lalu kebangkitan, lalu terus kemudian ada kenaikan, kok sekarang jadi merenungkan lagi tentang kematian gitu ya. Kita bisa merenungkan tentang penderitaan kematian Kristus, cerita Paskah kapan saja, ya mungkin di dalam gereja Kristen itu kadang-kadang agak sedikit feel awkward waktu merenungkan tentang Natal ya. Merenungkan tentang Natal itu seperti kayak harus sekitar November, Desember saja gitu. Menyanyikan lagu Natal. Ya, kalau menyanyikan lagu Natal bulan Februari gitu misalnya ya, atau bulan Juni, Juli. Mungkin banyak orang bingung, kenapa bukan Juni, Juli? Kita kok menyanyikan lagu Natal gitu ya. Seperti agak asimetris ya pikirannya gitu. Kalau kita merenungkan Paskah, kalau kita merenungkan penderitaan Kristus bisa sepanjang tahun. Tapi kalau merenungkan Natal kita cuma boleh November dan Desember, nggak tahu yang salah di mana ini. Tapi sekali lagi kita percaya bagian-bagian firman Tuhan ini bisa kita renungkan tanpa harus terikat dengan kalender gereja, meskipun kita juga bisa mengkhotbahkan bagian-bagian yang sesuai dengan kalender gereja ya. Dan sayang di dalam hal ini ya, kita nggak bisa menyertainya dengan perjamuan kudus, saudara. Ini ya, kita mendoakan supaya nggak lama lagi kita bisa segera kembali menyelenggarakan perjamuan kudus dengan cara yang safe ya. Karena bagi kita di dalam teologi reform ini bukan cuma sekedar ritual kosong ya, bukan cuma sekedar ritual pengingatan belaka gitu, tapi lebih daripada itu.
Ya, kita terus mendoakan keadaan seperti ini, termasuk juga keadaan kita sendiri, supaya Tuhan memberikan kepada kita iman, kepercayaan, dan terutama kalau kita kembali kepada ayat yang kita bahas ya, supaya Tuhan membebaskan kita daripada justifikasi pembenaran diri, yang seperti sesuai dengan firman Tuhan, tapi sebetulnya waktu Tuhan menyelidiki keadaan hati kita, sebetulnya kita jauh lebih rusak daripada apa yang orang lihat atau daripada apa yang kelihatan. Ayat 32, maka prajurit-prajurit datang lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saudara perhatikan ya, ini tampaknya seperti kayak satu cerita biasa ya. Oh ya, kebetulan saja. Oh, karena sudah mati ya, maka tidak dipatahkan kakinya. Saya tertarik dengan tafsiran daripada D.A. Carson. D.A. Carson mengatakan di dalam gambaran seperti ini ya, sangat mungkin jadi dalam pemikiran daripada pemimpin-pemimpin agama yang jahat itu ya. Mereka mengharapkan di sini bahwa ya memastikan bahwa Yesus itu juga dipatahkan kakinya gitu. Dengan demikian sekaligus ya further mutilation ini ya. Itu akan menyatakan bahwa Yesus itu betul-betul terkutuk dan betul-betul ditinggalkan oleh Allah gitu. Satu gambaran yang mereka mau lebih apa ini ya? Inilah saya kebencian manusia ini nggak ada batas saya. Kalau mau terus dihidupi. Ini sudah tergantung di atas kayu salib dan sudah pasti mati begitu ya. Orang digantung di atas kayu salib nggak ada yang nggak mati kan. Tapi mereka mau lebih lagi ya. Kalau bisa kakinya juga dipatahkan sekalian. Supaya betul-betul menyatakan bahwa orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah dan ditinggalkan oleh Allah. Tetapi saudara membaca di dalam cerita ini ya, Allah tidak menghendaki itu terjadi. Yesus mati di atas kayu salib, iya betul. Dan yang mati di atas kayu salib itu adalah yang terkutuk, itu juga betul. Itu adalah firman Tuhan. Memang Yesus menanggung kutuk yang seharusnya ditanggung oleh saudara dan saya. Tetapi saya bukan berarti terus kemudian gak ada sama sekali gitu ya. The vindication of the righteous itu sama sekali nggak ada gitu misalnya ya. Bagaimanapun saya ada batasnya dalam hal ini, ada batasnya. Ada batas yang ditetapkan oleh Tuhan, cuma boleh sampai sini. Dan bahwa yang menggenapkan ini adalah Allah sendiri, bukan tangan mereka. Saya. Bagaimana saya kita menghayati hal ini ya? Di dalam kehidupan kita ya, kita bisa saja diperlakukan tidak adil ya, atau kita bisa saja terkena sakit penyakit. Kita bisa saja mengalami seperti malapetaka dan sebagainya dalam kehidupan kita ya. Tapi dalam keadaan seperti itu kita percaya itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan, itu terjadi dalam penetapan Tuhan ya. Tapi tetap ada batas ya, tetap ada batas. Ya. Tuhan waktu menyatakan kedaulatannya, ya, termasuk menyatakan kedaulatannya dalam hal-hal negatif ya. Di dalam kehidupan kita, itu bukan kalau negatif ya sudah borongan semuanya negatif, lalu mau apain, lalu mau cincang lah, mau apa, lalu mau cungkil matanya, mau patahkan kakinya, terserah saya sudah nggak peduli lagi, toh memang juga sudah kena kutuk gitu misalnya, jadi sudah dilepas kalian sama Tuhan, lalu Tuhan sudah berpaling begitu, oh bukan itu saya, bukan itu. Yesus memang betul-betul ditetapkan untuk mati gitu, itu ada di dalam penetapan Tuhan, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi ada batasnya saya di sini, ada batasnya itu. Bukan kemudian Tuhan menyerahkan, maksudnya Bapa menyerahkan untuk sementara kedaulatannya itu kepada pemimpin-pemimpin agama di sana gitu ya. Bila sementara kamu yang jadi Tuhan, saya kasih waktu ya kira-kira 1 hari ini. Tapi besok saya naik lagi ke tahta jadi Tuhan. Oh tidak, saya tidak gitu, tidak. Di dalam kehidupan tidak terjadi seperti itu. Gitu. Penetapan Tuhan itu precise ya. Penetapan Tuhan itu detail ya. Ini bukan penetapan di dalam pengertian yang borongan hitam putih, kalau sudah diserahkan kepada kutukan, ya sudah kena kutuk, terserahlah, setan mau melakukan apa saja, bisa begitu ya. Saudara juga membaca dalam cerita Ayub kan ya, prinsip yang sama. Gitu. Waktu di situ dikatakan setan itu menimbulkan bencana di dalam kehidupan Ayub ya, tapi Tuhan memberikan batas kan ya, tetapi nyawanya ya, kamu nggak boleh sentuh bagian itu. Kamu boleh bikin dia bangkrut ya, boleh menghadirkan sakit penyakit, kamu boleh ini apa itu ya di dalam bencana rumah yang runtuh terus anaknya mati ya, tapi nyawa daripada Ayub itu bukan bagian kamu. Saudara, kita belajar kedaulatan Allah ya, begitu jelas di sini digambarkan.
juga termasuk di dalam cerita kematian Kristus. Bapa tidak mengizinkan ya Yesus diperlakukan seperti itu, mayatnya. Tidak ada tulang-tulang yang akan dipatahkan karena memang sudah dinubuatkan demikian seperti kita membaca di dalam ayat yang bawah. Sekali lagi saya baca 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Instead of mematahkan kakinya, ya, kenapa mematahkan kakinya? Dan bisa baca di dalam komentari saya nggak terlalu mengerti, yaitu mungkin saudara yang belajar kedokteran bisa lebih mengerti daripada saya. Ya, waktu dipatahkan kakinya, itu apa sih di situ yang terjadi? Jadi nggak ada kemungkinan lagi orang itu bisa menahan beban berat itu ya dengan kaki. Jadi waktu kakinya dipatahkan itu yang menahan itu cuma bisa tangan. Tapi tangan itu waktu menahan seluruh beban berat badan itu nggak mungkin bisa tahan lama. Setelah itu akan terjadi satu kematian ya. Setelah itu dengan nggak adanya tulang yang bisa menahan lagi keseluruhan berat badan itu di dalam istilah medis itu sebetulnya ini ya ada apa ini namanya ada istilahnya gitu. Tetapi sekali lagi ya itu tidak diizinkan terjadi oleh Allah. Tetapi yang kita baca adalah ini ya, another pimpinan Tuhan ini beautifully ya, di dalam keadaan seperti ini. Lambung yang ditikam, lalu kemudian mengalir keluar darah dan air. Keluar darah dan air. So, di dalam gambaran antropologi ya, di dalam zaman itu, di dalam Jewish dan Hellenistic thought pada saat itu tubuh manusia itu dipercaya terdiri atas ini ya, darah dan air gitu. Sehingga waktu di sini ditusuk, ditikam lambungnya, terus kemudian keluar darah dan air, itu menyatakan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh mati. Nggak ada keraguan di sini ya bahwa Yesus mati, memang dia sungguh-sungguh mati. Kita di dalam pengakuan iman rasuli kita mengatakan Yesus mati ya, memang kita percaya itu. Kita mengatakan Yesus mati, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Mengapa saya pengakuan seperti ini penting? Karena di dalam gereja mula-mula ya, bahkan sampai sekarang ada orang percaya Yesus nggak mati sebetulnya. Bidat doketisme ya, itu mengajarkan bahwa Yesus itu tampaknya saja gitu, berinkarnasi. Tampaknya ya, kelihatannya, seemingly, apparently, appear to be ya, to be incarnated, padahal sebetulnya tidak gitu. Jadi konklusi daripada kalimat pengajaran sesat ini apa saya? Yaitu bahwa ya dia juga nggak really died on the cross. Apparently, seperti ini ya, mati. Tapi sebenarnya dia nggak ada tubuh kok gitu. Mana bisa dia betul-betul mati gitu. Jadi Yohanes dan ya murid-muridnya dalam hal ini ya berpolemik dengan pandangan doketisme. Ini sesuatu yang nggak bisa diterima saya oleh agama ya. Agama nggak bisa menerima Yesus kok mati gitu. Long Elia aja nggak mati gitu. Nah, Musa aja ceritanya glorious seperti itu. Kalau Yesus lebih glorious daripada Musa dan Elia, lah kenapa Yesus kok mati? Gitu. Orang sulit menerima. Gitu. Orang lebih gampang menerima, ya sebaiknya dia nggak mati. Gitu. Seperti Petrus mengatakan, ya, kiranya Allah menjauhkan engkau daripada hal itu, daripada penderitaan dan kematian itu. Tetapi ini bukan yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya. Sama seperti mungkin kita pada saat ini juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Lebih baik nggak ada pandemi seperti ini. Lebih baik kita bisa beribadah dengan sebelah saya langsung ada orang daripada saya langsung ada jarak seperti ini ya. Menurut pemikiran manusia, ya kita bisa berpikir bahwa ya lebih baik ini, lebih baik itu, lebih baik kalau nggak ada pandemi, lebih baik kita kembali lagi kepada zaman dulu. Yaitu menurut bijaksana saudara dan saya. Tapi dalam saat-saat seperti ini, apa yang kita belajar gitu? Bagaimana kita merespons? Jangan-jangan di dalam keadaan seperti ini Tuhan justru menyatakan betapa munafiknya saudara dan saya. Betapa kita seringkali ini waktu ini hasil belajar Yohanes selama beberapa tahun ini apa sebetulnya kita? Kita sudah belajar Yohanes mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan sekarang Tuhan mau melihat apa hasilnya. Saya sendiri juga mesti melihat juga di dalam hal ini ya. Apa yang terjadi dengan jemaat setelah kita hampir mau menyelesaikan eksposisi daripada Yohanes? Ini apa? Menguap semua kah? Gitu ya.
Hilang semua kah karena kekhawatiran dunia ini yang merenggut dan karena tipu daya kekayaan kah gitu ya? Apa sebetulnya yang terjadi pada saat seperti ini? What happened to our Bible study ini apa gitu? Resultnya apa, ini apa? Efeknya apa? Atau sama dengan orang yang nggak pernah dengar Bible study sama sekali? Apa artinya kita datang ke persekutuan doa selama ini itu apa sebetulnya? Ini pertanyaan-pertanyaan boleh muncul di dalam kehidupan saudara dan saya ya. Dan termasuk waktu kita merenungkan bagian ini sekali lagi. Tuhan kita itu nggak tidur, Tuhan kita itu bukan lengah, Tuhan kita bukan kecolongan, Tuhan kita nggak ada surprise, kaget gitu misalnya, kok bisa terjadi nggak terkendali seperti ini gitu ya. Oh enggak, itu bukan Tuhan yang ada dalam Alkitab, bukan. Gitu. Jadi kita jangan berpura-pura seperti Tuhan itu kaget gitu ya. Kalau Tuhan kita nggak kaget, kenapa kita kaget-kagetan kayak begitu? Reflecting kayak Tuhan yang kaget. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pengaturan, penetapan, dan kedaulatan itu detail sampai hal seperti ini ya. Kenapa kita nggak percaya seperti Tuhan yang seperti itu gitu? Kita percaya seperti kayak Tuhan yang melepas begitu saja, terserahlah COVID mau mengamuk, mau apa terserah gitu, sudah nggak ada batasan lagi. Toh sudah diizinkan oleh Tuhan gitu ya. Kenapa kita nggak percaya dengan cerita Ayub? Kenapa kita nggak percaya dengan cerita yang ada di dalam Yohanes 19 ini? Tidak diperkenankan oleh Tuhan ya. Meskipun Yesus ini adalah yang terkutuk pada saat itu, tapi tetap tidak diperkenankan, tulangnya itu tidak boleh dipatahkan. Dan itu dijaga, saya nggak boleh terjadi. Tetapi saya yang dikehendaki terjadi justru ada lambung yang ditikam di situ, lalu kemudian mengalir keluar darah dan air. Satu, Yesus sungguh-sungguh mati untuk menyatakan, tapi lebih daripada itu ya. Sejak Yohanes Chrysostom, di dalam sejarah tafsiran gereja, ini ada tradisi mengaitkan ini dengan sakramen. How beautiful tafsiran ini ya. Mengalir keluar darah dan air. Darah ya, mengingatkan kita kepada perjamuan kudus. Air mengingatkan kita kepada baptisan. Kalau tulang dipatahkan, apa yang kita bisa pelajari? Tulang dipatahkan, nggak terlalu bisa dihayati gitu. Bukan cuma nggak terlalu bisa dihayati, ya malah bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama gitu ya. Lalu terus kemudian nggak ada vindication of the righteous di sini gitu, betul-betul habis-habisan akhirnya ya. Yesus dimutilasi ya terserah mereka juga gitu. Anyway sudah terkutuk gitu sekalian saja gitu, nggak usah tanggung-tanggung gitu misalnya. Sekali lagi itu bukan Allah kita. Allah kita bukan seperti itu. Allah kita bukan kehilangan kontrol terus kemudian lepas terserahlah setan mau apa dengan COVID ini, lu mau apa, mau hancurin pakai apa terserah, mau krisis ekonomi sampai ke seancur-ancurnya biarin terserah. Saya sudah untuk sementara pensiun jadi Tuhan gitu ya. Biar setan untuk sementara waktu yang berdaulat dulu gitu. Kasih waktu lah 1, 2, 3 bulan. Oh tidak, saya tidak. Itu bukan Allah yang ada di dalam Alkitab, bukan. Allah yang ada di dalam Alkitab itu selalu berkuasa untuk merubah apa yang buruk menjadi yang beautiful. Itu yang kita percaya. Saudara dan saya percaya nggak bagian ini? Apakah kita juga percaya gitu? Atau kita terus melamentasi kenapa gitu ya, kenapa Yesus mati ya, kenapa dia ditelanjangi di sana gitu ya, kenapa ya kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan gitu. Sama seperti sekarang banyak orang juga meratapi seperti itu, kenapa sampai kapan dan sebagainya, tapi nggak ada iman sebetulnya. Saya mengingatkan ada satu teman minta didoakan ya. Bergantung kepada Tuhan baik kan ya. Tapi nggak ada 12 jam dia texting saya lagi. Minta didoakan gitu ya. Saya mengingatkan dia, ini minta didoakan, belum ada 12 jam. Bukan karena saya annoyed ya, saya juga mesti koreksi diri. Jangan-jangan karena saya annoyed atau saya merasa terganggu. Well, nothing lah orang teks gitu ya, saya baca kan nggak habis waktu sampai 2 jam gitu. Lalu mendoakan di dalam 12 jam, 2 kali juga nggak gimana-gimana, itu oke juga gitu. Tapi saya mengingatkan dia, ini hati-hati ya. Nggak sampai 12 jam sudah kontak minta didoakan. Ini kebergantungan kepada Tuhan atau ketidakpercayaan sebetulnya gitu. Saudara mengertikah maksud saya? Orang nggak berdoa itu bisa ekspresi ketidakbergantungan. Gitu. Orang nggak berdoa itu bisa dosa kesombongan gitu, rasa hebat gitu ya. Orang berdoa bisa bergantung kepada Tuhan. Tapi berdoa, selesai berdoa, amin, berdoa lagi. Ini patologis atau apa sih? Sekali lagi ya, kita sendiri mesti bisa kritikal gitu, membedakan di dalam hati kita ya. Ini dosa ketidakpercayaan atau ini kebergantungan kepada Tuhan gitu.
Saudara kalau sudah berdoa, tapi masih menyaksikan juga Tuhan gitu ya, seperti kayak nggak percaya, terus minta doa. Jadi sebetulnya apa? Saudara percaya kepada Tuhan atau percaya kepada doa sih? Tuhan saudara itu doa atau Tuhan gitu? Sekali lagi ya, Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang sejati atau ritual doa? Itukah Tuhan saudara gitu? Saya bukan sedang mendiscourage orang berdoa loh, saya bukan gitu. Doa luar biasa penting. Jujur saja lebih banyak orang kurang berdoa daripada terlalu banyak berdoa, itu fakta kok. Orang lebih kurang berdoa daripada terlalu banyak berdoa gitu. Tapi saudara perhatikan ya, di dalam saat-saat seperti ini ya, kalau kita nggak kritikal terhadap diri kita sendiri, bahkan doa pun bisa diselewengkan gitu. Bahkan doa pun bisa menjadi ekspresi daripada ketidakpercayaan kita. Bahkan doa pun menjadi ekspresi daripada kekhawatiran kita yang nggak pernah bisa diselesaikan di dalam hal ini ya. Hati-hati, hati-hati. Nggak berdoa salah gitu ya. Berdoa karena kekhawatiran cuma minta kita ngomong-ngomong, apalagi minta orang lain yang doakan, tapi sendiri juga nggak berdoa, nggak percaya juga. Hati-hati, saya mengatakan kepada saudara. Kalau di dalam Matius mengulangi lagi, dikatakan di situ ya, itu dosa kekhawatiran bisa membuat orang itu betul-betul nggak bisa bertumbuh kehidupannya. Apa saudara? Kekhawatiran. Tapi kita manusia modern seperti kayak memperlunak dosa ini ya. Menurut kita, ya siapa sih di dalam dunia yang nggak khawatir? To be human is to khawatir kan? Kalau nggak khawatir itu namanya batu, itu dewa kali ya, level dewa. Kita manusia pasti khawatir, itu normal khawatir gitu. Silakan baca kembali saya itu parable tentang kerajaan Allah itu ya. Kenapa di situ ekstra dikatakan ya? Itu kekhawatiran itu membuat orang nggak bisa bertumbuh saya di dalam gambaran itu. Tapi kita suka memperlunak ya di dalam hal ini ya, tentang kekhawatiran dan sebagainya. Sekali lagi ya, kita di ayat 34 ya. Chrysostom mengatakan ini keluar darah dan air ya. Sakramen yang kudus itu ya. Perjamuan kudus dan baptisan. Tapi kalau kita membaca ya tafsiran yang lain, nggak semua komentari modern sependapat dengan ini ya. D.A. Carson misalnya dia kurang setuju ya, ini satu simbolisme yang bagi apa itu Carson ini seperti kayak kurang meyakinkan gitu ya, ini apa gambaran seperti ini gitu. Tapi saya baca Udo Schnelle, seorang scholar New Testament sangat respected, dia setuju sih tafsiran tradisi Chrysostom ini. Tapi Carson kurang setuju, dia mengutip teolog Jerman yang lain namanya Schnakenburg. Lalu dia mengatakan seperti ini, kalau kita mau bicara simbolisme ya, di dalam pengertian secondary level of simbolisme tentang blood and water ya, mungkin dengan sangat hati-hati kita bisa mengatakan bahwa, saya baca aja kutipannya ya, ini dari Carson. The flow of blood and water from Jesus' side may be a sign of the life and cleansing that flow from Jesus' death. The life and cleansing, kehidupan dan pembasuhan yang keluar mengalir dari kematian Kristus. The blood of Christ, that is his sacrificial and redemptive death, is the basis of eternal life in the believer and purifies us from every sin, while water is symbolic of cleansing, life, and the Spirit. Jadi Carson lebih mengikuti penafsir seperti Schnakenburg ya, ini bisa tetap simbolisme ya, tapi nggak langsung direct kepada apa ini ya, sakramen gitu ya. Ya, apakah betul Yohanes di sini memikirkan tentang sakramen gitu. Tapi di sini air itu adalah motif cleansing ya, motif penyucian, pembasuhan, pembersihan. Lalu darah di sini ya bicara tentang kehidupan, eternal life. Dan memang ini juga, poin ini juga yang kita hayati di dalam sakramen kudus ya. Apa artinya saya di dalam kehidupan kita? Bahwa kutukan yang diterima oleh Yesus ini ya, satu gambaran yang kelihatan seperti kayak amburadul, keotik, seperti nggak terkendali, seperti kayak Allah ini ada di mana sih di dalam saat seperti ini ya. Yesus sendiri meneriakkan, memang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi tidak, kita melihat di dalam bagian ini ya, bukan keotik sampai nggak ada penetapan Allah lagi, sampai nggak ada kedaulatan Allah lagi. Dan saudara melihat di sini ya, instead of dipatahkan tulangnya, tapi lambungnya yang ditikam, dan dari situ mengalir keluar
darah dan air. Keselamatan bagi saudara dan saya. Sekali lagi, Zoe, kita ada resonans nggak, Zoe, kalau mendengar kalimat seperti ini? Atau buat saudara sudah, aduh, sudahlah, ngomong ini lagi. Vaksinnya mana? Vaksinnya. Darah dan air, saya perlu vaksin, ya. Kita sudah khotbah bertahun-tahun, Zoe. Di dalam Yohanes, Zoe, orang yang tidak lahir baru, itu tandanya adalah dia nggak peduli dengan spiritual need. Yang ada itu cuma physical need. Sekali lagi ya, Saudara. Menurut Injil Yohanes, orang-orang yang tidak dilahir barukan, yang nggak mengalami kelahiran baru, yang dipikirkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu cuma adalah hal-hal yang kelihatan, nggak ada hal yang tidak kelihatan yang ada dalam pikiran mereka. Yang menyedot kekhawatiran mereka, yang mereka selalu khawatirkan, itu adalah hal-hal yang kelihatan. Nggak ada hal yang tidak kelihatan, nggak menarik sama sekali untuk mereka. Waktu Yesus melipat gandakan roti, ya, mereka tertarik dengan perut mereka yang kenyang. Saya terjemahkan dalam bahasa kita, ya. Kita tertarik dengan bagaimana bisa belanja normal lagi, kita tertarik bagaimana dengan, ya termasuk mungkin kebaktian, ini kebaktian loh, seperti kan spiritual need, tapi kita lebih tertariknya dengan bagaimana deket-deketan dengan orang, ya. Bagaimana kita kalau nyanyi nggak usah pakai masker, ya, kita lepas saja maskernya, gitu ya. Saya mengatakan, itu it's not about us, it's not about you and me, it's about others. Jangan egois, jangan egois. Ini mah individual freedom, kan saya nggak enak kalau saya nyanyi pakai masker. Ya siapa yang nggak tahu, semua nggak enak pasti nyanyi pakai masker. Semuanya rasa nggak enak gitu. Tapi saudara jangan pikir keenakan saudara sendiri, itu anak kecil namanya. Saudara berpikir tentang orang lain, bagaimana kita mengasihi orang lain. Itu never about us, never about you and me. It's about others, about the other people yang dikasih oleh Tuhan dan yang kita kasih. Sekali lagi ya, kita ini sudah bertahun-tahun, bertahun-tahun kita khotbah Injil Yohanes itu. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kita ini ada karakteristik orang yang lahir baru atau tidak, ya? Gak salah sih, itu saya juga bukan mau mengajak saudara kepada ekstrim yang lain, gak peduli sama sekali dengan vaksin, ketemu gak ketemu, gak usah doa itu dan sebagainya. Bukan, tadi kita doa indeed, ya. Dan memang perlu doa, saya setuju, harus doa gitu. Saya bukan sedang mengatakan jangan peduli sama sekali dengan hal penyelesaian daripada bukan itu, bukan. Saudara salah mengerti kok tafsir ke sana, ya. Tapi kalau itu lebih merenggut, ya, konsentrasi kita, energi kita, pemikiran kita, dan kita waktu membaca kalimat dari lambung yang ditikam itu mengalir keluar darah dan air, ya. Terus kemudian kita rasa ini enggak apa sih, ini berita apa sih kayak begini. Kalau keluar vaksin itu baru saya akan excited gitu, ya. Keluar vaksin, hore gitu kan. Keluar darah dan air. Berarti kita, kerohanian kita mati, Kita lebih tertarik dengan physical need kalau kayak begini. Saudara lebih khawatir dengan urusan fisikal, bukan dengan perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara di atas, bukan kerajaan Allah. Gitu. Yesus lambungnya ditikam, lalu kemudian mengalir keluar darah dan air. Kehidupan, ya, untuk saudara dan saya. Kehidupan untuk saudara dan saya. Apa sih artinya kehidupan? Bukan umur yang panjang, bukan gitu. Umur yang panjang untuk apa? Terus kemudian kita lebih mirip orang mati daripada orang yang hidup. Saya berapa hari ini sempat diskusi dengan papa saya juga, Ya, kapan ya? Mungkin kalau nggak salah tahun lalu, ya, dia divonis sudah kena kanker, itu menurut dokter hidupnya cuma tinggal 1 tahun karena sudah stadium terakhir. Lalu sekarang kita ada pergumulan ini bagaimana dalam keadaan seperti ini, ya. Mau mengakhiri di dalam bagaimana? Apakah mau mengakhiri di dalam satu keadaan yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, ya, meskipun hidup katakanlah nggak terlalu panjang lagi, atau bagaimana berjuang supaya durasi kehidupan bisa lebih panjang. Gitu. Saya bersyukur dalam pembicaraan itu kita sepakat, ya, saya dan papa saya sepakat, bukan durasi yang panjang gitu. Durasi yang panjang nggak terlalu berguna kalau kita nggak dipakai oleh Tuhan. Mau apa, umur panjang, umur ada vaksin, ketemu vaksin, bisa keluar daripada stadium 4 jadi 3, 2, 1, hilang, lenyap, tapi juga nggak dipakai oleh Tuhan. Saudara cuma umurnya panjang saja gitu. Untuk apa hal seperti ini gitu?
Saudara nggak mengerti berarti ini apa artinya mengalir keluar darah dan air itu artinya apa? Apa bagi kita? Mengalir keluar darah, saudara diberikan kehidupan. Kehidupan itu artinya apa? Kalau kita salah meresepsi, kita pikir ini adalah umur panjang. Celaka, Zoe, itu mimpinya Qin Shi Huang, itu bukan Alkitab, itu bukan Yohanes, itu kaisar Cina yang pertama. Kok kita kristologinya jadi ke kaisar Cina, Zoe, bukan ini, bukan ke Alkitab gitu. Umur yang panjang, ya itu mimpinya Qin Shi Huang. Itu bukan Alkitab, Zoe, bukan. Yesus umur juga nggak panjang kan? Lalu apa yang ada di dalam kehidupan Kristus? Betul-betul kehidupan, gitu. Kehidupan in the true sense of the word. Kehidupan. Kehidupan yang memberkati orang lain, kehidupan yang menghadirkan relasi cinta, relasi kasih, pengorbanan dan sebagainya. Itu saya. Dari lambungnya mengalir keluar darah dan air. Apa saya yang kita kejar ya? Apa yang kita nantikan setelah Yesus ditusuk itu apa yang kita harapkan keluar daripada tubuhnya? Apa saya? Apa? Darah dan air atau sesuatu yang lain? Atau kita doesn't really matter lah, mau keluar darah dan air, ditusuk lah lambungnya atau kepalanya lah, atau mau dipatahkan lah, doesn't matter, anyway dia sudah terkutuk gitu. Begitu saya. Berarti kita nggak mengerti ya, nggak mengerti berita ini. Nah, orang yang melihat hal itu sendiri memberi kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Yohanes sampai ekstra menulis ya, ini testimoni yang benar. Ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Supaya kamu juga percaya. Hal sepele ya seperti ini. Cuma ditusuk lambungnya, lalu terus kemudian keluar darah dan air. Kan hal sepele ya. Tapi kenapa ya Yohanes sampai ekstra menulis ayat 35 ya. Ini kesaksian yang benar ya. Dan ini dikatakan supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya. Jangan tidak percaya. Jangan hidup terus diombang-ambingkan oleh kekhawatiran yang nggak habis-habis di dalam kehidupanmu. Seperti kayak nggak percaya ada Tuhan. Seperti Tuhanmu itu adalah vaksin. Seperti Tuhanmu itu adalah keadaan yang balik seperti dulu lagi. Itu Tuhan atau bukan sih sebetulnya? Percaya kepada siapa, saudara? Apa yang saudara percaya? Saudara percaya kepada Tuhankah? Atau saudara percaya kepada kondisi normal? Kondisi normal itu bukan Tuhan, saya. Itu juga bukan kehidupan, bukan. Kehidupan itu bukan itu, saya. Dan kita sudah mempergunakan waktu bertahun-tahun saya menjelaskan hal ini ya. Sekarang ini, saya. Sekarang saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Kita betul-betul dengar Yohanes atau kita cuma ya beautiful theory ya. Bagus, kind of makes sense ya. Iya ya. Menarik ini ya, insightful. Alangkah menyedihkannya sih kalau kita menghayatinya seperti ini gitu. Cuma masuk di dalam level insightful. Cuma masuk di dalam level yang mengagumkan kita secara ya konsumsi pikiran gitu, tapi nggak mengubah apa-apa di dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita bisa pelajari sekali lagi ya di dalam keadaan seperti ini yaitu bagaimana Tuhan membersihkan gerejanya. Motif air ya, cleansing kan ya. Tuhan waktu menghakimi, ya dia menghakimi terlebih dahulu gerejanya. Saudara dan saya yang terlebih dahulu akan dibersihkan, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita nggak khotbah penghiburan yang meninabobokan orang, yang seperti memberi kekuatan gitu ya. Tapi inilah saya penghiburan sesungguhnya. Kecuali kita memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, ya nggak ada penghiburan yang sesungguhnya. Penghiburan-penghiburan yang lain itu penghiburan yang nggak lasting, yaitu penghiburan-penghiburan artificial dan superficial. Tetapi waktu kita belajar untuk memandang kepada Kristus yang telah ditikam, nah inilah saya penghiburan kita. Maka saudara membaca ini ya, 36. Genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Seperti sekali lagi saya sepele ya kalimat ini ya. Tapi kenapa sih ini sampai dicatat di dalam Injil Yohanes? Gitu? Ada vindication of the righteous. Yesus terkutuk betul gitu. Yesus dikutuk betul. Tapi bukan karena dia yang berdosa loh, bukan gitu. Jangan salah ya. Kalau saudara membaca di dalam variasi Injil Lukas ya. Saudara di situ membaca ada kalimat ya. Di dalam Lukas pasal 23, ayat ke-47, surely this was a righteous man. Sungguh dia ini adalah
orang benar ya. Ini loh saya, vindication of the righteous. Nah ini adalah versinya Yohanes ya. Versinya Yohanes mau mengatakan, sungguh dia ini orang benar. Saudara dan saya ya, baik secara pribadi maupun juga kita sebagai komunitas orang percaya, itu diundang untuk menghidupi narasi ini. Kita boleh di dalam kehidupan kita dari pandangan dunia seperti kayak sial banget gitu ya. Seperti kayak naas banget ya. Seperti kayak, wah gak karu-karuan, keotik ya kehidupan kita dalam keadaan seperti ini ya. Bangkrut, gak bisa, boleh saja gitu. Itu real. Seperti Yesus juga real kan. Dia betul-betul ditelanjangi, dipermalukan, dihina, diludahi, disalib, dan sebagainya. Itu kan juga real kan. Tetapi saya, kalimat ini ya, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Tuhan itu tetap in control. Tuhan itu tetap ada memberikan batas-batas gitu ya. Saudara bukan dilepaskan kepada setan, terserah setan mau ngapain saudara. Tidak, kita nggak baca cerita itu di dalam kitab Ayub. Bukan itu ceritanya. Tetapi kita jangan lose heart ya, kita jangan lose courage, saudara jangan patah semangat, dan juga jangan apatis. Jangan sinis, sarkastik apalagi ya, jangan gitu. Mari kita belajar percaya, seperti dikatakan ayat 35 ya. Supaya kamu juga percaya. Tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Kedaulatan Tuhan itu mencakup sampai kepada hal ini. Mencakup juga bagi saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita hidup nggak lama lagi. Nggak apa-apa juga. Tapi tetap nggak ada tulang yang akan dipatahkan. Tuhan itu in control. Dia mengontrol semuanya. Yang disebut Tuhan mengontrol itu bukan sama dengan hidupmu sepanjang-panjang. Mungkin sepanjang-panjangnya. Again, itu bukan Alkitab, itu Jin Sehuang namanya. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, inilah sudah kepercayaan kita. Terakhir ya, ayat ke-37 tadi yang sudah kita singgung. Ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Kristus yang benar itu, tapi dikorbankan seperti itu ya, mengorbankan dirinya. Pandanglah kepada Dia. Dia mereka tikam ya. Yang diingat di sini ya kutipannya, Dia yang telah mereka tikam. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, tapi dibuat menjadi berdosa karena kita. Tetapi ini bukan terus kemudian jadi cerita bulan-bulanan, di-victimize, terus kemudian orang benar diinjak-injak. Kenapa pakai istilah Dia yang telah mereka tikam? Karena dari tikaman itu mengalir keluar darah dan air, kehidupan dan pembersihan bagi saudara dan saya. Inilah narasi gereja. Narasi gereja yang masih berlaku di dalam saat seperti ini. Ini tetap narasinya kita. Nggak ada perubahan apa-apa. Entah di dalam masa sebelum COVID, di dalam masa COVID, ini tetap narasi gereja yang seharusnya dihidupi oleh saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau tidak kalah, Engkau tidak menjadi bulan-bulanan daripada pimpinan agama yang jahat ini. Engkau juga bukan victim, tapi Engkau menggenapkan rencana Allah. Kami rindu Tuhan sudah di kehidupan kami ini, baik secara pribadi, sebagai gereja, sebagai jemaat, kami pun juga bisa menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami yang pengecut ini Tuhan, tolong kami yang banyak kekhawatiran, tolong kami yang banyak kalkulasi, tolong kami yang egois, kami yang memikirkan diri kami sendiri, yang sangat kanak-kanak hanya memikirkan individual freedom kami. Tuhan menutup kami, ngampuni kami, membasuh kami dengan darah-Mu, dan berikanlah kehidupan yang kami terima dari Tuhan, kehidupan yang seperti Engkau. Sehingga kami bukan hanya berteori, sehingga kami bukan hanya berkata-kata belaka, tapi tidak mempercayai perkataan kami sendiri, tidak mempercayai apa yang kami dengar. Ubahkan kami Tuhan, dalam saat-saat seperti ini, betapa ini adalah kesempatan kami untuk bersaksi bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu, Tuhan yang menguruskan kami semua. Tuhan menolong kami untuk bisa menghidupi narasi kematian Kristus di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.